Ini kita mengulang lagi ini jadinya kan. Yo, Pak Satu dua. Sanui, Pastor Kedengeran nggak, Sanui. Edis? Kedengaran ya, Bang? Jelas. Oke, silakan Bang. Abang ada di pihak mana nih? Apakah Abang ada di pihaknya Rudi atau sepaham dengan apa yang saya jelaskan atau paham dengan apa yang saya jelaskan? Silakan. Kasih satu kalimat lagi dong, diulangin konsepnya Edis gimana tadi? Begini, siapa yang ingin supaya Yesus dibinasakan? Siapa yang ingin supaya Yesus disalib? Yaitu adalah orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat yang tidak suka dengan Yesus. Nah, kata Tuhan Yesus, siapa bapaknya mereka? Yaitu iblis. Dan kata Tuhan Yesus, mereka itu ingin melakukan kehendak-kehendak bapak mereka. Ini ayatnya, saya kasih tunjuk. Nah, kalau belajar sebenarnya lebih enak dia sistemnya belajar. Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan Pak? Ya. Pastor, PS mungkin pastor ya. Nih, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Ini Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaranmu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Pekerjaan untuk membunuh Yesus itu tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jinah, bapa kami satu yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jadi kalau bapaknya orang-orang Yahudi itu adalah Allah, mereka akan mengasihi Yesus, bukan malah mau membunuh Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nih. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Nah, sekarang saya ilangin dulu. Berarti keinginan untuk menyalibkan Yesus, membunuh Yesus, itu keinginan daripada orang-orang yang menentang Yesus. Setuju? Ya. Nah, lalu apa keinginan Bapa di sorga? Karena Petrus berusaha supaya hal itu tidak terjadi. Petrus kan berkata juga. Nah, inilah dari sinilah orang yang banyak salah paham. Petrus bilang begini, sekiranya hal itu dijauhkan. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Sesungguhnya anak manusia harus menderita, disalibkan, diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Apa kata Petrus? Sekiranya hal itu dijauhkan. Nah, berangkat dari sini orang-orang jadi gagal paham. Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Dia tidak ingin Tuhan Yesus disalib, tetapi kok malah dikatakan iblis. Kuncinya itu di sini. Bapa di sorga itu menginginkan supaya Tuhan Yesus itu menghadapi penyaliban itu. Jangan lari daripada penyaliban itu. Tetapi penyaliban itu sendiri, keinginan untuk membinasakan Yesus itu sendiri, datangnya tetap daripada iblis. Paham atau enggak kira-kira? Tadi kamu bilang iblis gontok-gontokan sama Tuhan tuh maksudnya gimana konsepnya? Gini, keinginan daripada iblis adalah supaya Yesus itu mati disalibkan, kemudian binasa. Betul. Itu keinginan daripada iblis. Ya. Tetapi keinginan daripada Bapa di sorga adalah supaya setelah disalibkan itu akan dibangkitkan. Jadi ya. Membangkitkan dengan menghidupkan itu kan sebuah kontradiksi. Maksudnya menyalibkan dan menghidupkan atau gimana? Membangkitkan dengan menghidupkan kontradiksi gimana maksudnya? Mematikan Yesus dengan menghidupkan Yesus itu kan sebuah kontradiksi. Oke. Ya. Paham nggak kira-kira? Ya.
ngerti sih. Tapi Live di sebetulnya sih YouTube, menurut live di YouTube. menurut Saya lagi saya, ngomong sama temen di TikTok. Saya live-nya di YouTube. oh iya, Silakan. oke. Menurut saya, kalau kamu bilang gontok-gontokan itu seolah-olah kastanya iblis tuh selevel sama Tuhan. Kalau gontok-gontokan, saya nggak bilang kastanya ya, tetapi membalikkan itu bukan berarti satu kasta gitu. Berlawanan, maksudnya kehendaknya berlawanan. Iya, berlawanan. Tapi sebetulnya kan seringkali tuh iblis dibodohin sama Tuhan. Artinya gini, iblis pikir iblis melakukan kehendaknya dan dia berhasil. Tapi ternyata dia cuma jadi alatnya Tuhan aja, jadi peralat. Banyak kasusnya ya, kasus Yusuf. Kayak begitu juga, ya kan? Engkau mengira-ngira kejahatan buat aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan mengira-ngiranya untuk menyelamatkan satu. Itu kan Yusuf perlambang Kristus ya. Jadi iblis dan orang-orang Yahudi waktu itu yang jahat udah mikir, wah berhasil nih salibin Yesus. Mereka melakukan kehendak mereka. Tapi di baliknya mereka justru Oke. melakukan rencana Tapi sebelum Tuhan ke yang sana besar. dulu nih, sebelum ke sana dulu. Jadi menurut Anda, siapa yang berkehendak atau berkeinginan supaya Yesus dibunuh dan dengan cara disalibkan? Yang jelas Bapa memang sudah dari awal mengutus Yesus untuk jadi korban. Terus maksudnya metodenya atau korbannya yang kamu katakan bahwa itu bukan kehendak Bapa. Kira-kira dengan bahasa apa ya saya memahamkan mereka ya? Iya. Bukan gini, Ini kayaknya yang kamu tentang itu agak-agak enggak, susah. saya tanya. Sebentar Bang, saya tanya dulu Bang. PS itu apa Bang? Ya pastor lah, Pak Sanui aja lah, nggak usah pakai Seorang pastor. pastor ternyata. Bukan. Ada pastor juga ya? Oke, sebentar. Gini Pak. Coba ini ya, apa namanya, kalau kesini kayaknya harus kita bikin sebuah analogi ya, analogi. Ini pastor, Anda kan pastor ya, tapi saya sangat prihatin nih, seorang pastor juga tidak paham. Gini, pastor Anda punya gereja, oke? Lalu datanglah sekelompok orang-orang ekstremis membakar gereja Anda, dibakar itu. Motivasi mereka membakar gereja itu adalah supaya tidak ada gereja di situ. Karena mereka tidak senang ada firman Tuhan di situ. Menurut Anda pribadi, itu keinginan membakar gereja, ketidaksenangan ada firman Tuhan di situ, dalangnya menurut Anda Bapa di sorga atau iblis? Kan kamu bilang analogi itu bisa lari ya. Sekarang kita khusus kepada Yesus, benar nggak? Yesus itu memang khusus dia datang sebagai korban atau enggak? Apakah kita bisa lolos tanpa korban Yesus? Apakah korban Yesus itu merupakan rencana Bapa? Jangan lari-lari ke korban Pak. Nanti kita ini bukan bahas korban. Kita ini bahas siapa yang ingin. Siapa yang menginginkan. Menginginkan Yesus untuk dikorbankan atau disalibkan? Enggak, kamu jawab dulu. Apakah yang kamu tentang itu, maksud kamu itu metodenya itu rencana iblis atau rencana korbannya itu rencana? Coba kalau teman-teman nonton, ada nggak waktu itu saya ngomong sama Yusuf siapa yang berkehendak mengorbankan Yesus? Kita ini ngomong menyalibkan, lari mengorbankan. Bahkan pastor banyak seperti itu teman-teman. Pastor. Apa kalian pikir itu? Apa kalian pikir itu orang-orang yang menyalibkan itu mengorbankan Yesus begitu? Ya Tuhan, pantaslah saya bilang memang sekolah teologi ini memang parah memang sekolah-sekolah teologi ini. Ya, Sinambela, silakan. Silakan. Nah, ini Bang Adis, nggak usah terlalu tanggapi udah. Biarin aja itu semua. Orang banyak yang populer Bang Edis itu ya benar lah. Yang dibilang Bang Edis itu aja Bang Edis. Nggak usah ditanggapi semua itu. Kayak banyak apalagi si Judas Iskariot itu, nah si Rudi itu. Ah, buat bingung aja kita ya. Nah itu Bang Edis, semangat aja Bang Edis ya. Oke. Oke, Pak Sinambela. Oke, saya turun Ini dari Palembang nih, dari Palembang. Palembang, Bung Kito Galo. Oke. Oke. Mantap. Iya teman-teman ya, saya sangat prihatin ya teman-teman ya. Banyak loh, ada juga teman-teman bergelar pastor. Pastor, nggak ngerti dia. Coba siapa di antara kalian yang berpikir bahwa orang-orang yang menyalibkan Yesus itu adalah melakukan persembahan?
Astaga, ya Tuhan, ya Tuhan.